Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria, ada banyak bentuk ekspresi kejahatan, dan kita setiap kali berdoa Bapa kami meminta supaya dibebaskan dari segala yang jahat. Tapi seringkali kita lupa bahwa ketika kita meminta dibebaskan dari yang jahat, kita juga kadang-kadang menjadi penjahat. Di antara banyak ekspresi kejahatan, salah satunya menurut Injil hari ini, yaitu menjadi seorang pribadi yang suka menuntut. Orang yang suka menuntut itu ekspresi kejahatan. Maka kalau menjadi umat atau rakyat yang banyak menuntut, kita bukanlah orang baik, kita orang jahat. Lalu bagaimana dengan doa Bapa kami supaya dibebaskan dari yang jahat? Dan ketika Tuhan membebaskan kita, kita sendiri doyan untuk melakukan kejahatan. Yesus bilang, ini angkatan jahat yang menuntut tanda tapi tidak akan diberikan sebuah tanda selain tanda Nabi Yunus yang memang sudah terlanjur terjadi. Untuk kita, pesan yang sangat penting adalah mari menjadi umat yang tidak banyak menuntut, tetapi banyaklah percaya dan setia. Inilah yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama ketika dia memberikan surat kepada orang di Roma. Dengan sebagiannya dia bilang begini: dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kalian yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kalian pun termasuk di antara mereka. Kita semua milik Kristus, maka kita dipanggil untuk percaya dan taat. Siapa yang mengajak kita untuk percaya dan taat? Itulah tugas kita. Orang yang dipanggil menjadi orang-orang khusus dalam pelayanan. Kalau Santo Paulus bilang rasul. Dan kita menjalankan tugas kerasulan itu. Kalau secara liturgis, rasul itu terjelma dalam diri kaum-kaum tertabis. Tapi juga kita semua rasul juga, karena kita dibangun di atas dasar para rasul. Kalau di dalam Komisi Kerawam kan ada istilah rasul awam. Dan kita semua adalah rasul. Apa itu rasul? Orang yang menghidupkan iman dengan berpedoman pada semangat kerasulan.
Dan kalau kita kembali ke spirit atau semangat kerasulan, kita tahu bahwa ketika para rasul mengadakan perjamuan terakhir, Yesus berpesan kepada mereka, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka tugas kerasulan kita paling utama berpusat pada misa. Makanya kenapa kemudian sering saya mengajak para fungsionaris pastoral untuk kalau kita punya jabatan itu di dalam gereja, baik di ketua bidang, dewan keuangan, seksi-seksi, pengurus KBG dan lingkungan, itu tugas rohani dan tugas kerasulan yang bagi kita baru kita akan kuat kalau kita menimba kekuatan pada misa. Kenapa kemudian saya mengajak kalau bisa kita fungsionaris pastoral itu menjadi contoh bagi umat untuk lebih banyak misa. Jangan sampai terbalik. Jadi kita itu menerima tugas kerasulan supaya orang makin percaya dan taat. Bahwa dalam kenyataan, ya paling tidak yang mereka berkarya di lingkungan dan KBG pasti paham dan tahu. Semakin kita mengajak orang untuk berdoa, makin orang susah untuk diajak. Bahkan dengan banyak komentar seringkali membuat kita makan hati. Padahal kita mengajak mereka berdoakan supaya makin beriman dan percaya. Demikian juga kita Romo. Kita akan mengajak orang untuk makin percaya dan beriman. Dan jangan lupa, iman kita itu salah satu prinsip utamanya adalah taat. Berpedoman pada Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Jadi taat dan setia adalah dua kata kunci kalau mau iman itu betul-betul hidup dan menghidupkan. Maka dalam gereja Katolik yang membuat orang selamat itu kalau dia taat. Dan inilah yang membuat gereja Katolik itu kuat, tahan banting, tahan uji, tidak mudah terpecah-pecah dan tidak mudah menciptakan gereja dan aliran baru. Karena kita diajak untuk taat kepada satu pemimpin, yaitu Yesus yang terjemah dalam hierarki Paus, Uskup, Imam. Kalau sudah tidak taat kepada Paus, Uskup, Imam, maka gereja Katolik itu tidak bisa kuat. Umat juga begitu. Kalau betul menjadi umat Katolik, dia harus taat kepada pemimpin. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Santo Paulus. Jadi kita dipanggil menjadi rasul untuk menuntun orang makin percaya dan taat. Jangan lupa pesan Mother Teresa untuk kita. Kita itu dipanggil untuk setia, bukan untuk sukses. Tapi biasanya orang yang setia pasti selalu sukses. Tapi orang yang sukses belum tentu setia. Semoga Tuhan memberkati kita.